Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nur Izati dengan NIM 2001824 kelas PKPAU 3B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep bermain. Bahasan mengenai konsep bermain terdapat 4 poin. Yang pertama, definisi bermain. Yang kedua, karakteristik atau ciri-ciri bermain. Yang ketiga, fungsi bermain. Yang keempat, urgensi bermain. Anak usia dini tidak terlepas dari kegiatan bermain. Oleh karena itu, beberapa tokoh mengemukakan pendapat mengenai definisi bermain. Di antaranya, Harlock tahun 1993 mengemukakan bahwa bermain adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkan secara tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Yang kedua ada Singer, mengemukakan bahwa bermain dapat digunakan anak-anak untuk menjelajahi dunianya, mengembangkan kompetensi dalam usaha mengatasi dunianya, dan mengembangkan kreativitas anak. Untuk melihat apakah anak sedang melakukan kegiatan bermain atau untuk dapat membedakan aktivitas bermain dengan aktivitas lainnya, dapat diketahui melalui karakteristik atau ciri-ciri bermain. Di antaranya, pertama, anak terlibat aktif bersama-sama. Artinya, dalam kegiatan bermain, anak saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan satu sama lainnya, sehingga kegiatan bermain semakin menarik. Yang kedua, dilakukan berdasarkan motivasi intrinsik. Kegiatan bermain dilakukan berdasarkan keinginan anak sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Anak tersebut melakukan kegiatan bermain karena ia ingin melakukan hal tersebut. Yang ketiga, menyenangkan dan menggembirakan bagi anak. Artinya, bermain dapat membangkitkan emosi positif dalam diri anak. Hal ini terlihat dalam kegiatan bermain, anak menikmati, sangat asyik dan ceria. Ini membuktikan kegiatan tersebut menyenangkan. Yang keempat, anak harus aktif bergerak atau berpikir. Artinya, anak tidak berdiam diri tetapi terus bergerak dan melakukan suatu kegiatan bermain. Yang kelima, fleksibel. Artinya, anak bebas memilih jenis permainan yang mereka sukai untuk dimainkan, dan mereka juga dapat kapan saja beralih ke permainan dan walaupun permainan tersebut belum selesai dilakukan. Yang keenam, menekankan pada proses bukan hasil. Kegiatan bermain selalu melihat dari sisi ketika proses bermain dilakukan. Anak akan terlatih kemampuan aspek perkembangannya ketika bermain. Yang ketujuh, aturan main sesuai kebutuhan anak. Artinya, dalam kegiatan bermain, peraturan yang dibuat disesuaikan dengan kemampuan dan keinginan anak. Yang kedelapan, berpura-pura atau tidak beneran. Artinya, di dalam kegiatan bermain, anak-anak berada di luar peran di dunia nyatanya. Arnold dan Ellen tahun 1999 menyatakan bahwa fungsi bermain bagi anak adalah untuk mengembangkan keenam aspek perkembangan anak yang meliputi aspek kesadaran diri atau personal awareness, emosional, sosial, komunikasi, kognisi, dan keterampilan motorik. Arnold dan Ellen mengemukakan bahwa bermain membantu anak untuk pertama, mengembangkan kemampuan mengorganisasikan dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, mendukung perkembangan sosialisasi dalam hal interaksi sosial, kerjasama, menghemat sumber daya, peduli terhadap orang lain. Yang ketiga, Brown mengungkapkan bahwa fungsi bermain adalah untuk mengekspresikan dan mengurangi rasa takut. Sedangkan Bethlehem mengungkapkan bahwa fungsi bermain adalah untuk memberikan kesempatan pada anak untuk mengenali dirinya sendiri dalam hubungannya dengan dunia di luar dirinya. Yang keempat, membantu anak menguasai konflik dan trauma sosial. Bermain sangat penting bagi anak karena bermain merupakan bagian sangat penting dari proses tumbuh kembang anak. Melalui bermain, anak akan belajar berbagai hal tentang kehidupan sehari-hari. Anak belajar mengenai dan menjajaki lingkungannya, serta nantinya anak akan mendapat pengalaman yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Pada setiap anak usia dini, bermain adalah belajar. Oleh karena itu, dunia anak adalah dunia bermain.